Marhaban Ramadan, rindu iman dan takwa, sempurnakan ibadah, meraih kemenangan, cahaya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Lutfi, monggo Pak Pinara. Masya Allah, gimana kabarnya Pak Lutfi? Alhamdulillah, amin, sehat walafiat. Sehat ya. Walaupun Ini puasa hampir 1 bulan iya, gitu ya. iya. Syiarnya lancar Pak? Alhamdulillah. Pasti setiap hari nih Bapak Iya. keliling berdakwah ya? Iya, tiap hari banyak kegiatan-kegiatan. Malah nggak kerasa ya Pak jadinya ya? Iya, jadi tiba-tiba udah mau buka gitu. Iya, ya. tiba-tiba mau buka, tiba-tiba Iya. sekarang mau Idul Fitri lagi Iya. ya Allah ya Robi. Baik, Pak Lutfi kita nanti bincang-bincang, saya izin menyapa pemirsa dulu ya. Oke, ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersua kembali dalam Cahaya Ramadan. Satu program dari TVRI Jogja yang insya Allah bisa menguatkan iman Islam kita. Bagaimana dengan kabar Anda, iman Anda hari ini? Semoga hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin ya. Baik, pemirsa, biasanya kalau menjelang Idul Fitri, apa yang paling Anda hebohkan? Apa yang paling Anda persiapkan? Nah, iya benar. Apalagi persiapan mudik, apalagi persiapan untuk terima tamu, persiapan apa lagi? THR. Wah, banyak banget ya. Tapi sudahkah kita menunaikan kewajiban kita untuk membersihkan harta kita? Ya, zakat. Jadi pastinya zakat itu bukan hanya sekedar rutinitas di bulan Ramadan menggugurkan kewajiban, tapi ternyata ada hikmah di balik kita membayar zakat. Bersama dengan Pak Lutfi, kita akan mengupas ini ya, sekaligus mengingatkan kepada pemirsa di rumah terkait hikmah zakat gitu kan. Karena ternyata ada banyak yang kita tahu bayar zakat, tapi ternyata kita tidak menyadari ada hikmah zakat bagi kehidupan manusia. Gitu ya Pak Lutfi ya? Betul. Ya, monggo Pak Lutfi, silahkan. Baik, para pemirsa dimanapun saja berada, saya ini udah puasa gitu kan, dan sebentar lagi Lebaran, dan selain kewajiban puasa, kita juga punya kewajiban membayar zakat gitu kan. Dan Allah mensyariatkan sesuatu itu pasti ada maksudnya gitu ya. Pasti ada maksudnya atau tujuannya istilahnya. Kalau makos itu syariah, maksud tujuan disyariatkan sesuatu itu sebenarnya kembali kepada orang yang melakukannya. Artinya kepada hambanya, bukan Allah gitu kan. Jadi manfaat syariah disyariatkan sesuatu ajaran itu untuk orang itu. Karena makos itu syariah itu pertama antara lain adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga diri. Jadi walaupun Allah mensyariatkan kita berpuasa, itu bukan untuk menyengsarakan umatnya gitu kan, tapi untuk menyehatkan jiwa atau fisik orang tersebut. Karena kalau dengan puasa kan terus organ-organ pencernaan ada istirahatnya gitu kan. Kalau nggak puasa mungkin habis makan terus ngemil dan sebagainya gitu ya. Terus gitu ya Pak, mama biak gitu ya. Kalau kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat, kelebihan protein dan sebagainya kan jadi bermasalah di jiwa gitu kan. Termasuk mensyariatkan untuk berzakat itu kan. Berzakat itu walaupun secara fisik itu mengurangi harta, itu tidak akan membuat orang melarat, tidak diniatkan Allah untuk membuat orang itu melarat, justru akan membersihkan hartanya dan juga terus jadi hidup tenang, mungkin kerja juga tenang, nyaman, pendapatan juga semakin bertambah. Itu bagi jiwa orang tersebut. Tapi kemudian bagi orang lain tentu saja juga bermanfaat untuk masyarakat karena di sekitar kita tentu saja masih banyak orang-orang yang miskin yang berhak menerima. Bahkan DIY itu sempat dikenal sebagai daerah termiskin di angka Jawa. Kemiskinannya tinggi persentasenya ya. itu kan 10,23% itu di atas nasional yang 8,48% gitu kan. Nah artinya ini kewajiban bagi kita semuanya, khususnya orang-orang kaya yang punya harta yang sudah mencapai nisab untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada mereka melalui zakat gitu kan. Nah kita sering dengar orang kalau membaca LHKN itu ya,
harta ini sekian M itu sekian M gitu. Itu wah itu kalau dizakati itu insya Allah akan meratakan. Jadi tujuan zakat antara lain adalah untuk redistribusi kekayaan. Jadi meratakan kekayaan biar tidak hanya di orang kaya. Laikai la yakuna dulatan bainal agniya, supaya harta itu tidak hanya mengumpul di orang-orang kaya gitu, sehingga kalau Roma Irama nyindir yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Loh, tapi kenyataannya gitu. loh Pak Lutfi, kenyataannya kita sekarang melek mata aja deh. Kenyataannya sekarang itu ada gap yang paling besar ketika yang si kaya makin kaya, miskin makin miskin. Nah, kalau kita bicara soal zakat, tadi kan ada hikmah meratakan, mendistribusikan kekayaan gitu kan, supaya semua bisa merasakan. Harapannya seperti itu ya Pak. Tapi mungkin ada nih evaluasi dari Pak Lutfi dan juga kawan-kawan yang di Basnas. Itu kan kadang-kadang dari tahun ke tahun angka kemiskinannya kok tidak berubah, padahal semakin kekayaan orang semakin bertambah. Ini kira-kira apakah memang belum memahami hikmahnya yang tersembunyi di balik zakat, atau memang kita ngerasa udahlah zakat itu hanya Ramadan aja gitu? Ya, pasti kalau zakat mal atau zakat harta itu kan perlu nisab dan juga haul masa setahun gitu kan. Kalau zakat fitrah besok Idul Fitri sudah harus disalurkan langsung. Itu kan zakat fitrah ya. Zakat fitrah untuk jiwa gitu kan. Untuk itu untuk zakat mal harus disalurkan, dan bisa jadi karena mungkin ada yang belum bayar zakat gitu kan. Bisa jadi sudah bayar zakat tapi tidak melalui lembaga-lembaga resmi. Artinya disalurkan sendiri ke tetangganya, saudaranya. Sebenarnya itu gimana sih Pak? Kan kita banyak ambil jalan pintas ya. Karena gini, katanya lebih afdol kalau langsung ketemu dengan yang bersangkutan. Jadi langsung menyerahkan tanpa harus pakai lembaga. Nah, ini gimana nih? Di satu sisi bahwa Allah membentuk amil tadi dalam asnaf, 8 asnaf itu diantaranya amil itu adalah orang yang bertugas mengurusi zakat, mengelola, mengumpulkan, saya menyalurkan itu 6 amil, dan amil itu harus diangkat oleh pemerintah, tidak bisa mengangkat diri sendiri. Jadi amil atau takmir masjid tiba-tiba mengangkat diri sebagai amil itu tidak bisa, harus jadi UBZ Basnas itu misalnya jadi legal, jadi resmi, jadi amil beneran gitu kan. Nah jadi Allah sudah menentukan ada amil itu tugasnya untuk mengelola zakat. Kemudian zakat yang tidak dikelola melalui lembaga resmi itu kan tidak terdeteksi, tidak terkonsolidasi berapa yang yang disalurkan. Kalau dengan lembaga zakat kan jelas terdata, hari ini zakat masuk berapa, keluar berapa, itu terdata sehingga programnya jelas. Kalau yang untuk disalurkan sendiri bisa jadi lebih banyak konsumsinya. Konsumsinya sekali makan habis gitu kan. Tapi kalau lewat Basnas misalnya itu kan 50% untuk konsumsi, terutama bagi orang-orang yang mungkin sudah tidak berkembang, tapi juga 50% untuk pemberdayaan, untuk memberdayakan orang agar yang miskin itu tidak jadi miskin terus, tidak hanya menerima terus, tapi suatu saat akan paling nggak berinfak gitu kan, dengan usaha-usaha produktif yang dia lakukan gitu kan. Syukur nantinya jadi muzaki, orang yang bisa membayar zakat, artinya sudah naik levelnya dari miskin ke muzaki gitu kan. Baik, jadi sangat indah sekali ya kalau kita bicara soal manajemen zakat, pengelolaannya, pendistribusian begitu ya. Karena ada sini ada lembaga yang kompeten yang bisa mengetahui di mana dia harus didistribusikan gitu ya. Nah, Pak Lutfi, bagaimana Allah itu menjadikan zakat sebagai rukun Islam yang ternyata berdampak sosial yang sangat luar biasa? Iya, betul. Jadi dulu waktu zaman Abu Bakar itu sampai yang tidak berzakat itu diperangi gitu kan. Terus waktu itu juga sampai sulit mencari orang yang menerima zakat karena semuanya sudah makmur gitu kan. Semuanya itu sudah, zaman Rasulullah ya? Iya, zaman setelah Rasulullah. Karena waktu Rasulullah meninggal itu kan sempat banyak yang membaikot, membalilo. Waktu Rasulullah masih hidup, membayar zakat, setelah itu tidak mau karena Rasulullah sudah tidak ada. Setelah itu terus diperangi dan akhirnya kesadaran zakat itu muncul gitu kan. Dan sampai saat itu kemakmuran gitu kan. Nah, termasuk kita di Indonesia ini kalau zakat bisa dikonsolidasikan ya untuk program-program kemiskinan itu dan kemiskinan itu lebih fokus gitu kan. Dan seandainya zakat atau orang kaya tidak zakat sementara kemiskinan semakin naik,
itu nanti akan menimbulkan masalah-masalah sosial gitu ya, masalah sosial entah kejahatan, penjambretan atau mungkin mungkin ya perampokan dan sebagainya. Tingkat kriminalitasnya tinggi. Bisa semakin tinggi itu risiko dari kemiskinan yang meningkat. Jadi ya karena itu sebaiknya orang kaya itu ya berzakat karena tadi itu tidak akan berkurang bahkan bisa bertambah gitu kan. Kemudian juga Allah akan dengan mudah mengambil harta yang sudah dikumpulkan itu misalnya. Jadi entah dengan cara apa, ada masalah-masalah atau beberapa tahun lalu sebagian anggota DPR itu dijarah gitu ya. Itu mesti nilainya itu besar gitu kan. Itu bukan berarti saya menjelaskan bahwa dia tidak bayar zakat, tapi bahwa Allah itu mengambil harta orang itu dengan sangat mudah dengan cara yang tidak kita sejatinya duga. kan harta yang kita pegang, harta yang ada pada diri kita itu titipan ya, Pak Lutfi ya, benar nggak sih? Titipan dari Allah kan? Titipan dari Allah dan di situ jelas ada hakun lisail marhum. Jadi ada hak milik orang lain, baik orang yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta yang masuk di asnaf penerima zakat itu. Ya, jadi kalau haknya tidak kita keluarkan berarti kita makan haknya orang lain. Jadi yang kita makan itu kotor gitu kan, campur antara yang halal dan haram. Ya kalau yang kita makan itu ada yang haram berarti kan risikonya juga besar gitu. Jadi orang yang makan barang yang haram itu misalnya doanya tidak akan dikabulkan walaupun sedikit gitu kan. jadi cukup kompleks ya. Iya. Kalau kita pikir-pikir ya Pak Lutfi, kita berbicara tentang zakat, bahwa ternyata dia berdampingan dengan kehidupan kita. Dan pastikan juga setiap harta yang kita keluarkan itu adalah harta orang lain, sehingga kebaikan yang kita berikan kepada orang lain pun akan kembali kepada diri kita. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita ngerasa bahwa ketika kita mengetahui itu adalah hikmah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, nih loh zakat itu membuka dirimu, menambah rezeki dan sebagainya itu ya. Sebenarnya bagaimana Al-Quran itu mengatur, bagaimana Rasulullah juga memberi teladan kepada kita. Ini sikap-sikap seperti apa yang bisa kita aplikasikan di dunia yang sekarang ini yang luar biasa ini Pak Lutfi? Iya, jadi Rasulullah kan dalam Al-Quran kan sudah jelas bahwa khud min anwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim. Jadi ambillah harta milik orang-orang kaya itu untuk membersihkan. Jadi perintahnya itu kepada nabi-nabi waktu itu juga sebagai penguasa gitu kan. Jadi mestinya pemerintah atau amil itu berhak mengambil paksa gitu kan. Mengambil paksa tapi nanti jadi masalah itu artinya pemerintah khud min amalihim kan itu zaman Rasul kan bisa memaksa. Iya. Dan perintah untuk mengambil itu sebenarnya kan pemerintahan gitu kan. Sehingga pemerintahan perlu membentuk lembaga amil zakat untuk ya tidak mengambil tapi pencerahan atau penyadaran agar orang bisa berzakat itu tidak usah diambil nanti kalau memang tidak mau ya nggak usah dipaksa nanti Allah sendiri yang mungkin jadi kita serahkan sama Allah aja gitu ya Pak Lutfi ya. Baik, menarik sekali ya pemirsa. Jadi menjadi sebuah renungan kita di bulan Ramadan ini terkait dengan hal-hal yang ternyata hal-hal kecil yang kita harus keluarkan tentang zakat itu. Karena sebenarnya semakin banyak kita mengeluarkan harta kita untuk orang lain, maka yakini saja kita akan bisa merasakan kebahagiaan juga sesama gitu ya. Betul nggak Pak Lutfi ya? Jadi bagi orang yang sudah terbiasa itu mungkin suatu kenikmatan bisa memberi orang lain, bisa membahagiakan orang lain gitu kan. Ya dengan begitu ada kebahagiaan tersendiri yang tidak, sehingga kalau nggak memberi mungkin juga merasa gimana gitu kan. Kayak ada yang kurang ada gitu yang ya. Kurang, gitu kan. Selain itu juga zakat, sedekah dan sebagainya itu kan juga bisa untuk obat. Obat apa ini? Jadi dawa obat. Jadi
orang yang sakit dengan sedekah bisa juga menyembuhkan gitu bisa kan. menjadi sembuh ya. Menjadi sembuh, Karena gitu. mungkin Allah punya cara mengingatkan kepada kita, Iya. ayo hartamu dikeluarin gitu ya. Iya. Baik Pak Lutfi, kita jeda dulu sebentar, Iya, nanti kita iya. akan lanjutkan kembali. Ya baik pemirsa, tentang hikmah zakat bagi kehidupan manusia masih akan kami perbincangkan tentunya setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan tetaplah bersama kami hanya di Cahaya Ramadan. Sempurnakan ibadah, meraih kemenangan, cahaya Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama-sama di Cahaya Ramadan. Hikmah zakat bagi kehidupan manusia, tentunya adalah tema yang kita perbincangkan bersama Bapak Haji Ahmad Lutfi SSMA. Beliau adalah Wakil Ketua 4 Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya baik pemirsa, ternyata zakat itu tidak hanya memberikan kebaikan pada yang memberi, tetapi juga memberi kebaikan kepada sesama. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita untuk belajar bahwa ternyata kita boleh berupaya bekerja keras untuk mendapatkan harta, tapi jangan lupa bahwa ada milik orang lain dari harta yang kita peroleh. Betul, gitu ya. ya. Kita kan Ya. kadang suka lupa ya Pak, Iya. Pak Lutfi Iya, ya, perlu penyadaran kerja gitu siang kan. malam, kerja banting tulang, tapi itu adalah punya saya gitu ya, punya kita, punya kita sudah bekerja gitu kan. Iya. Nah, bagaimana nih supaya kita bisa memahami lagi, mumpung kita masih punya waktu untuk bisa istilah bermuhasabah gitu Iya, ya di iya, bulan iya. Ramadan ini, hikmah apa saja sih Pak sebenarnya bisa kita petik? Tadi kan kalau nggak salah pertama Iya, udah tadi ya, iya. yang meratakan. Meratakan kekayaan Iya. distribusi gitu kan. Pasti ada hikmah-hikmah lagi ya muncul. Iya, jadi tadi diantaranya bahwa zakat itu kan tidak akan membuat melarat Iya. orangnya. Itu sudah banyak contoh orang-orang yang rajin berzakat, itu usahanya juga berkembang gitu kan. Ya usaha apa, jadi laris dan sebagainya, artinya terus jadi tambah kekayaan tambah gitu kan. Iya, iya. Ya itu jadi hikmahnya itu. Kemudian juga kalau dianalogkan dengan tubuh manusia itu kan tiap hari makan gitu kan, ada masuk makanan, minuman kan harus dikeluarkan gitu kan, dikeluarkan dengan buang air besar atau kecil itu yang resmi gitu, yang rutin gitu kan. Tapi kalau itu kan tidak cukup, mesti ada dikeluarkan lagi melalui keringat. Ya, karena kalau nggak dikeluarkan dengan keringat itu kolesterolnya kelebihan terus nanti bermasalah. Untuk mengeluarkan keringat itu berat gitu kan, harus pakai olahraga, pakai sauna misalnya, itu berat gitu. Seperti halnya kita tiap hari kerja ya, tiap hari kerja dapat uang, dapat penghasilan, kan mau tidak mau kan harus dikeluarkan, tidak mungkin ditumpuk semuanya, paling enggak keluar untuk makan kebutuhan sehari-hari atau untuk keluarga itu. Tapi kan itu tidak cukup gitu kan, tidak cukup, harus dikeluarkan untuk hal-hal yang lain, yaitu yang milik orang lain, oke, dikeluarkan untuk orang lain sehingga tidak bermasalah ketika dikonsumsi. Itu analoginya seperti itu diantaranya gitu kan. Ya, jadi dengan gitu kan terus sehat jiwanya, kalau kerja juga nyaman kerjanya, penghasilannya juga banyak gitu kan. Dan pernah ada di pasar mana kebakaran gitu ya, kebakaran, ada satu kios yang utuh, dalamnya itu walaupun kan kirinya hangus, dalamnya itu utuh, nggak ada apanya, nggak ada yang ikut kebakar gitu kan, nggak ada kerugian sama sekali. Setelah dilacak ternyata orang itu rajin berzakat, rajin bersedekah, berinfak dan sebagainya gitu kan. Ya itu yang tidak kita duga, tidak ketahui, tapi mesti Gusti Allah punya rahasia tertentu ketika mensyariatkan sesuatu kepada umatnya gitu. Ya. Jadi ternyata sangat dahsyat sekali ya tentang hikmah zakat itu sendiri ya. Ya baik pemirsa, kalau saat ini misalnya Anda juga sudah berupaya untuk bisa mengumpulkan harta Anda, kemudian Anda bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, pasti ada pertanyaan juga di antara Anda ini ya. Orang-orang yang berhak menerimanya itu seperti apa? Apakah harus saudara jauh, saudara dekat? Kan kalau mungkin kalau secara keilmuan ada 8 ya Pak ya? Iya, nah, secara Al-Quran itu. Secara Al-Quran, betul, sunnah Al-Quran. Allah. Iya. Bagaimana nih Pak? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Ya, jadi siapa penerima zakat itu oleh Allah sudah digariskan, ada 8 asnaf atau 8 golongan, ada fakir miskin, ada ghorim, ada amil, ada mu'alaf dan sebagainya. Jadi untuk
zakat menerimanya tidak boleh lepas dari situ. Nah, gitu kan, dari situ ke ya, 8 orang 8 Iya, itu jadi, ya. anunya penerimaan adalah orang perorangan. Beda dengan infak gitu ya. Kalau Iya, iya, infak iya. tidak terikat 8 asnaf Siapa itu. aja bisa Siapa ya. saja bisa dan mungkin juga untuk lembaga atau pembangunan Juga masjid, bisa. tempat ibadah itu bisa infak. Ya. Gitu. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Kadang-kadang suka berbeda. Iya. Kalau orang saudara sendiri lagi kesusahan, Iya. tetangga kita miskin, udah zakatin aja buat dia gitu kan. Kadang-kadang suka kita nggak sadar ngomong seperti Iya. itu, Pak. Ya, itu juga sah-sah saja itu karena mungkin itu termasuk asnaf itu termasuk penerima gitu kan. Tapi ya lebih bagus lewat lembaga misalnya Basnas, tapi Basnas juga boleh atau bisa di request tolong zakat yang saya berikan ke Basnas disampaikan ke tetangga saya ini. Oh, itu bisa ya, Pak, bisa, ya? bisa Oh, ada. iya, Itu istilahnya zakat muqayyad, zakat yang Iya. terikat. Iya. Jadi bisa request untuk misalnya tiap bulan atau tiap mau lebaran mesti ngasih kelompok ini kan. Tapi terus dikasihkan Basnas dulu Iya, sehingga iya. terdistribusikan Terdistribusi dengan baik ya. dengan baik dan terdata gitu kan. Oke. Karena potensi zakat di Indonesia itu cukup besar gitu kan. 327 triliun di Indonesia gitu kan. Iya. Kalau di Jogja itu sekitar 2,3 triliun. Berarti itu potensinya besar kan? di DIY. Itu berdasarkan penghitungan oleh pusat kajian Basnas Puskas gitu Oh kan. iya, berarti kan harusnya bisa mengentaskan kemiskinan, bisa makin membuat orang-orang itu Iya. semakin hidupnya makin Begitu ya, sejahtera. ya. Kalau potensi itu bisa tergali, bisa terkonsolidasi, itu udah cukup luasa untuk mengatasi kemiskinan karena APBD-nya mungkin nggak sampai segitu gitu kan. Iya. Karena dari potensi itu yang terekap itu baru sekitar mungkin 300-an miliar. Baik Yang oleh- terekap. Yang terekap oleh Basnadi, Basnas Kabupaten Kota dan lembaga-lembaga amil zakat. Yang lainnya tidak terekap itu mungkin karena disalurkan sendiri atau mungkin orang yang mestinya berzakat tidak atau belum berzakat gitu Oh kan. iya. Tapi gitu. mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Lutfi di Cahaya Ramadan ini paling tidak bisa menggerakkan kita semua gitu ya, menyadarkan kita semua mumpung masih ada waktu. Dan tadi yang paling saya garis bawah itu tadi adalah bahwa harta itu adalah titipan, amanah dari Allah yang tidak semua milik kita gitu ya. Karena kalau Allah akan mundut kapan aja bisa ya. Bisa dengan cara yang mungkin tidak kita duga gitu kan. Betul. Dan Ya, kita nggak mau kan permasalahan. kehilangan Iya. harta itu pastinya ya. Nah, Pak Lutfi, bagaimana sebenarnya zakat itu bisa membentuk karakter manusia agar tidak terjebak pada cinta dunia yang berlebihan? Iya, Bagaimana nih menumbuhkan ini? Iya, kalau kelompok orang sufi sangat dihindari zuhud atau cinta dunia itu. Iya. Artinya kita harus paham bahwa sebagaimana dikatakan Mbak Irin tadi, harta adalah titipan Allah gitu kan. Nama titipan suatu saat mesti diambil atau dikembalikan. Misalnya tukang parkir itu, tukang parkir itu mobilnya bagus-bagus yang dijaga gitu kan. Tapi ya ketika diambil orang pemiliknya ya dengan welcome tanpa Harus rasa- ikhlas ya, harus nggak ikhlas boleh gitu kan. ditahan-tahan ya. Nah, tapi kalau untuk harta itu sudah jadi sifat manusia untuk awal gitu ya, Iya, awal atau berat, apalagi mengumpulkannya sudah lama susah payah bertahun-tahun, gitu kan. terus kok dikasihkan orang lain begitu saja lah. Itu artinya ya memang perlu memaksa diri sendiri ya. Ya kalau tidak memaksa diri sendiri nanti ya rasa berat itu akan muncul terus gitu kan. Oke. Ya, mungkin dengan cara-cara zakat melalui online itu mungkin nggak begitu terasa karena tidak pakai uang cash. Uang cash satu tumpuk gitu kan. Sekarang dimudahkan ya, kita Iya. nggak mesti harus bawa uang banyak-banyak gitu, hanya perlu bawa gawai aja atau handphone, Iya. tinggal kis langsung gitu ya. Ya. Atau untuk pegawai negeri sekarang kan zakatnya itu tidak setahun sekali gitu, tapi dengan potong gaji. Jadi, Itu udah otomatis ya? ya yang rela, yang bersedia aja. Ada surat pernyataan. Ada kesepakatan juga ya? Sehingga oleh bendara pemerintahan itu ketika dipotong udah tidak ada masalah. Itu kalau udah tiap bulan itu udah tidak begitu berat. Nah, setahun langsung mungkin banyak. Apalagi Baru kerasa ya ternyata ya hartanya kalau banyak. setahun ya. 2,5% kalau hartanya sedikit ya nggak begitu terasa gitu ya. Tapi 2,5% kalau hartanya ada yang
sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, Nah, atau triliun ini itu menarik 100%. loh pernyataan dari Pak Lutfi. Ada yang pendapatannya triliunnya, kekayaannya, ada yang triliunan. ada yang miliaran juga, tapi juga ada loh yang cuma puluhan ribu. Nah, betul itu. Ya kan, bener nggak? Iya. Artinya kita bicara siapapun penghasilannya seberapapun dia tetap harus membayar zakat kan gitu ya. Iya. Baik, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini ya, Oke, Pak iya. Lutfi ya. Iya. Ya, baik, untuk Anda pemirsa, pastinya kita masih ingin tahu lebih baik lagi bagaimana ketika kita berpenghasilan miliaran gitu ya, triliunan, tapi bagaimana dengan sisi manusia atau sesama kita yang juga penghasilannya juga puluhan ribu, tapi konsisten. Nah, kalau ingin tahu, tetaplah bersama kami di Cahaya Ramadan. Sempurnakan ibadah, meraih kemenangan, cahaya Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah, semakin kita mengetahui bahwa ternyata harta itu adalah titipan, kemudian ada hak orang lain di harta kita, dan ternyata Allah itu maha kuasa, kapanpun bisa mengambil harta kita dengan cara Allah, maka di bulan Ramadan inilah saatnya kita bermuhasabah, begitu ya. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah dari zakat untuk kehidupan manusia. Tentu masih bersama Pak Lutfi. Ya. Pak, tadi saya masih penasaran juga ini ya, artinya ada loh orang yang pendapatannya besar, tapi kesadarannya masih Rendah agak gitu sedih. ya. Awal tadi ya, Yeah. awal. Tapi ada juga yang penghasilan cuma puluhan ribu, pendapatannya nggak tetap, tapi tetap aja bayar zakat. Tapi ada juga Pak, masyarakat yang merasa, saya tuh udah bayar zakatnya rajin loh, tapi kenapa kok harta saya nggak tambah-tambah? Nah, gimana ini? Ini sisi lain dari kita harus mendekati hikmah zakat itu, gimana nih Iya, Pak iya, jadi Lutfi? memang kesenjangan di Indonesia itu cukup lebar itu Iya, kan. Jadi ada yang mungkin pendapatannya cukup tinggi, ada yang pendapatannya ya sehari cuma cukup untuk makan Iya, gitu kan. iya. Artinya dengan zakat itu mudah-mudahan bisa terratakan itu kan. Walaupun orang kaya mestinya tidak hanya zakat toh, tapi juga ada infak, ada sedekah, ada apa di kampungnya ada kegiatan-kegiatan apa itu juga nyumbang gitu kan. Jadi itu kemudian juga apa redistribusi kekayaan tadi untuk yang penghasilan miliaran dan sebagainya itu ya mungkin bagaimana bisa kesadarannya untuk berzakat. Jadi di Jogja sendiri mungkin juga banyak orang kaya ya, orang kaya Muslim maksudnya ini ya, orang kaya Muslim yang berhak, yang berkewajiban untuk berzakat. Mungkin dari mobilnya aja mungkin bagus, ini mesti orang kaya ini atau rumahnya megah itu mesti orang kaya itu. Nah, monggo yang sudah semacam itu dibesarkan hatinya untuk memaksa diri untuk berzakat sehingga ya nanti jadi berkah bagi kehidupannya, tenang dan sebagainya. Kalau tadi ditanyakan sudah bayar zakat kok masih hartanya belum bertambah-tambah saja gitu kan. Ya nggak ngerti itu dihitung benar terlalu hitungan banget atau gimana gitu kan. Atau bisa nggak sih Pak Lutfi, ini saya bisa sebentar, bisa nggak karena kita tidak mendapatkan keberkahan? Ya bisa jadi itu atau bisa jadi dia melihatnya bahwa harta yang dimiliki itu harta fisik saja, harta kesehatan, harta ketenangan jiwa dan sebagainya itu yang nilainya mungkin lebih besar itu nggak dihitung. Jadi kalau orang sakit itu bagaimana rasanya sakit, nggak enaknya itu kan makan nggak enak dan sebagainya, dan mungkin biaya untuk mengobati juga besar gitu kan, tapi tercukupi gitu kan misalnya itu. Ya, jadi ini saya kira kasuistis ya. Tapi yang sering dilihat tuh pengusaha-pengusaha yang rajin berzakat, nilainya usahanya juga berkembang. Jadi orang yang penghasilan kecil tapi rajin sedekah juga mungkin karirnya bagus. Jadi kita nih harus membuka wawasan, membuka kacamata kita, membuka mata hati kita ya untuk orang-orang di sekitar kita. Nah ini Pak, mungkin juga untuk pemirsa sekaligus kita menggarisbawahi ternyata ada hikmah zakat untuk kehidupan manusia. Mungkin Ustadz boleh sekilas gitu sebagai kesimpulan. Ya baik, jadi zakat itu sebenarnya untuk diri sendiri, untuk orang yang berzakat. Hikmahnya untuk membersihkan harta, jiwa, harta yang dimakan, yang dikonsumsi juga jadi
suci sehingga berkahnya bagi kehidupan diri sendiri juga mungkin bagi keluarganya, anaknya dan sebagainya, mungkin anaknya jadi sukses gitu kan. Amin. Amin. Dan juga bagi masyarakat sekitarnya yang menerima gitu kan, karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan dari rumah sampai TVRI tadi, mungkin juga banyak orang sekitar jalan yang dilewati orang yang membutuhkan, buktinya apa di perempatan jalan atau di itu ada yang ngamen dan sebagainya. Baik Pak Lutfi, terima kasih banyak sudah mengisi Cahaya Ramadan kali ini dengan zakat, hikmah zakat untuk kehidupan manusia. Semoga zakat kita diterima Allah dan menjadi berkah ya Pak Lutfi ya. Iya, baik, dan untuk Anda pemirsa terima kasih banyak. Mari di momen Ramadan ini kita tunaikan zakat untuk dengan penuh kesadaran dan juga dengan keikhlasan. Semoga Allah menerima setiap zakat yang kita tunaikan dan membersihkan harta dan hati kita, serta menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita dan pastinya akan berhikmah untuk masyarakat di sekitar kita. Saya Rina Kusulita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati buka puasa dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.